Halo Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita akan berbicara tentang tukang ramal, ya. Tukang ramal apaan ya? Banyak yang menduga bahwa mungkin ada sebagian orang atau orang-orang tertentu mungkin bisa meramal. Atau bahkan mungkin di antara Anda mengatakan bahwa jangan-jangan kemarin yang kita banyak bahas video-videonya untuk emiten-emitennya banyak yang naik, sehingga kita juga dianggap mungkin ahli nujum ya, atau nggak tukang ramal mungkin ya. Nah, bukan seperti itu. Nah, mungkin kita akan dibahas seperti bagaimana mindset kita seharusnya sebagai seorang investor. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda untuk berpikir, jangan percaya begitu saja dengan rekomendasi orang, ataupun berpikir bahwa seseorang itu jago, terlalu jago di luar sana ya. Nah, misalkan Anda mengagungkan oleh seseorang atau seperti gimana, sudah saatnya kita sendiri pun tidak bisa seperti itu. Ya, mulai percaya dari diri sendiri dan analisa juga masing-masing. Oke, kita mulai videonya ya. Selamat siang Pak Donald dan CVV, thank you banyak nih sudah lagi bergabung ke Investor Academy Indonesia. Nggak bosan-bosan ya, aduh thank you banyak nih. Udah banyak kasih ilmu, ya kasih juga mungkin teori-teori sampai dengan fundamental, pengalaman bisnisnya sampai cuannya juga dibagi-bagi Pak ke kita-kita nih Pak. Ya, ya cuannya dibagi ya? Oh, cuannya sih masing-masing Pak, tapi cuannya udah diterima gitu maksudnya. Udah terima. Semoga yang nontonnya juga nggak bosan lihat kita ya. Iya, yang nontonnya semoga dibagi-bagi ke kita Pak. Bercanda ya. Nah, minggu lalu tuh kan banyak saya banyak jumpai juga pertanyaan-pertanyaan atau bahkan mungkin omongan-omongan yang agak lucu sih sebenarnya. Satu contohnya yang lucu tuh, ini kalau ikut di channel ini pasti kaya nih katanya. Itu satu. Kaya siapa? Terus yang ya, kedua, emang ada quote-nya kan itu. Ada quote-nya, kalau kita berteman sama 5 orang bilioner, ya kan kita akan jadi orang bilioner yang ke-6. Amin. Itu tergantung temennya. Kalau temennya sama Andre sama CVV sama saya ya itu ikut-ikutan gitu ya. Mungkin di sana kali ya Pak ya. Saya mah cuma proses. Saya sih cuma khawatirnya tuh kitanya dipakai seolah-olah tuh jadi ahli nebak Pak. Seolah-olah kitanya kan jadi kayak judi bola ini ya. Jadi kasarnya judi bola ya. Wah nih, ini tebakannya selalu bener nih. Hebat nih. Jadi jangan-jangan nih apa ya? Kalau kita sebut mah kayak apa sih? Kalau di Indonesia tuh kayak ahli yang sihir tuh apa? Yang bisa nebak-nebakkan tarot tuh siapa? Ya itulah kalau kita ngomongin gitu kan. Nah, saya khawatir sih soalnya makin menjurus juga, ada beberapa pertanyaan. Ini minggu ini naik nggak nih Pak? Waduh, saya bilang mana saya tahu, saya bilang ya. Bahkan saya pengen ngomongin nih, kalau video ini naik, kalau video yang terutama yang Asa kemarin kan, wah nih Pak, kalau naik ini luar biasa nih Bapak katanya, udah bisa ngegerakin pasar. Wah, lebih hebat lagi kalau gitu ya. Ternyata naik beneran ya? Ternyata naik beneran Pak. Nah masalahnya nih Pak, kira-kira nih Pak kan kan saya menurut Bapak sendiri Pak, pandangan dari Pak sendiri Pak, kira-kira apakah kita memangnya menjadi peramal nih Pak? Kira-kira apakah memang menjadi tebak-tebakan saham atau seperti apa nih Pak Donald? Enggak lah ya kan, ya enggak lah, kita enggak ke sana. Maksudnya kita ini kan sebenarnya kan metodenya value investing. Yang kita cuman tahu itu perusahaan-perusahaan yang baik, yang dijual dengan harga yang murah, pasti akan naik lagi gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang baik, ya kan, yang kinerjanya atau fundamentalnya bagus, ya kan, tapi kemudian harganya jatuh mungkin gara-gara COVID gitu ya. Pasti suatu hari akan kembali ke harga wajarnya. Pasti itu ke atas, itu udah terbukti. Yang kedua juga ini kan pasarnya emang lagi bullish, yang emang karena tadi harganya udah pada jatuh sejak Maret akhir, itu mungkin bottomnya gitu ya, harusnya bottomnya itu sekarang udah naik gitu kan, jadi emang waktunya harusnya naik gitu. Tentu kita ada beberapa analisis di dalamnya, misalnya kita kayak Power Cikarang Distrindo ya kan, Cikarang Distrindo itu kan emang kita beli sudah di harga murah banget untuk perusahaan sebagus itu udah kita bahas lah ya, videonya di Investor Academy Indonesia ini. Tapi emang ada beberapa data yang bisa mensupport gitu ya, kenapa itu misalnya naik waktu di hari apa itu kemarin,
Rabu ya kalau nggak salah. Jadi dia kan cum date itu kan hari Senin untuk dividen dia yang cukup besar, dan di hari Selasa kayaknya mengikuti pola-pola saham emiten yang cum date atau yang dividennya besar, dia akan turun dan dia turun gitu ya. Dan hari Rabu itu mungkin karena emang sebenarnya harganya sudah sangat murah ya kan, dan dia sudah turun, ya orang berebut aja beli gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nggak pernah bisa menebak bahwa saham ini akan naik hari ini. Wah, kalau udah punya kemampuan seperti itu mah udah nggak ada rame-ramenya bursa saham gitu ya, nggak ada drama-dramanya ya kan. Jadi nggak mungkin lah tidak ada orang yang bisa menebak saham itu akan naik di hari ini, minggu ini, tidak ada. Untuk keseluruhan saham ya, mungkin ada 1-2 bandar yang mengerti perilaku 1-2 saham. Tapi tidak semua saham, ya kan? Karena kita lihat sendiri juga banyak bandar yang rugi kemarin waktu COVID atau beberapa tahun sebelumnya juga mereka rugi kan. Dan kalaupun mereka perform, itu performnya ya mungkin sama dengan IHSG. Jadi walaupun mereka bandar, mereka punya informasi lebih dibandingkan kita retail gitu ya. Mereka hanya bisa mengetahui pergerakan 1-2 perusahaan atau emiten yang emang mereka kontrol gitu kan pergerakan harganya. Tapi nggak semua emiten mereka bisa lakukan seperti itu gitu. Dan sekarang kan juga dengan adanya era internet ini, informasi berkembang cepat, para investor itu kan sudah mulai jago nih, sudah mulai bisa membedakan mana yang gorengan, mana yang enggak gitu ya. Sehingga akan semakin sulit nih bandar untuk bisa mengontrol harga. Karena retail udah mulai banyak yang tidak terpengaruh gitu ya dengan saham-saham gorengan seperti ini. Jadi ya harusnya sih bukan gara-gara kita gitu ya, memang sudah saatnya aja naik. Oke, jadi kita sendiri kan nggak pernah bisa menebak harga saham itu kemana ya Pak ya? Jadi jadi pas kemarin naik itu memang hoki aja ya Pak ya? Ya hoki aja, kita baru beli gitu kan, udah naik gitu. Kita tahu bahwa dia akan ke atas, ya kan, ke harga wajarnya, ke harga berapa kita tahu. Tapi kapannya kita nggak pernah tahu, gitu kan, apakah besok atau bulan depan, atau minggu depan, atau tahun depan, kita nggak tahu. Makanya jangan pakai uang hutang, ya kan, jangan pakai uang hutang. Kita juga tidak, atau saya juga tidak merekomendasikan untuk pakai margin, ya kan, karena berbahaya kalau kita belinya sekarang, atau naiknya 3 bulan kemudian, kayak waktu saya di Tekim, ya kan, atau NKP, 3 bulan kemudian baru bergerak. Kan modalnya udah kepotong duluan tuh sama bunga. Karena kita tidak tahu kapan mau naik gitu ya. Yang penting kita diamin aja, kita udah beli, pasti dia akan bergerak. Cuman kapannya tidak ada yang tahu. Nah pernah nggak Pak waktu itu udah analisa, maka makin turun ya, bukan malah naik ya malahan ya? Iya, itu kan sebenarnya kan kayak banyak lah, sering lah itu. Jadi kan emang ya kita nggak pernah tahu bahwa saham itu akan naik atau turun ya kan. Banyak lah kasusnya. Kayak Bank Permata, saya pernah beli itu di harga 500. Turun dia kan sampai 450 ya, kita average down gitu ya. 450. Kayak kemarin Bank BRI Syariah, saya kalau nggak salah beli di 300 gitu kan. Turun ke 150 gitu. Itu kan udah 50% gitu ya. Tapi ya kita average down, bahkan di 150 beli banyak. Jadi rata-rata kalau nggak salah di 243. Karena kita yakin dia akan menuju ke harga wajarnya, ya udah kita diamin aja gitu ya. Itu cukup lama, itu berbulan-bulan tuh. Mungkin lebih dari 3 bulan gitu ya. Bahkan kena di bulan Maret itu kan turun sampai 150 itu kan. 140 bahkan, jadi lebih dari 50%. Tapi karena yakin, percaya bahwa dia akan kembali ke harga wajarnya gitu ya. Walaupun memang ini sekali lagi tidak diekspektasi secepat yang kemarin ini. Kita kan di video yang awal-awal kan memprediksinya mungkin tahun depan gitu ya, baru menuju ke harga 500 gitu ya. Mungkin bisa sampai ke 700. Tapi nggak secepat ini karena ada booster dari Menteri BUMN aja karena mau di merger, jadi bisa sampai ke 500 hanya dalam berapa bulan gitu ya. Nah ini nggak ada yang tahu gitu, atau ada booster seperti ini, ada rumor seperti ini, ternyata malah justru dipercepat, diakselerasi menuju ke harga wajarnya. Padahal prediksi kita atau prediksi saya gitu ya, saya memprediksikan itu
dia akan akhir tahun lah paling cepat gitu. Kalau nggak tahun depan lah baru bisa ke PBV 1-nya 530 gitu. Ini malah lebih cepat. Alhamdulillah juga gitu ya. Nah, kalau ngomongin prediksi, Pak, apakah itu sama dengan meramalkan, Pak, atau nggak jadi peramal tuh, Pak, atau gimana kira-kira? Bedanya antara prediksi sama meramal itu kan kita berbasis data, ya kan, berbasis data bahwa misalnya tadi BRI Syariah kita beli gitu kan, sudah sampai ke 300 nih, ya kan, kemudian dengan melihat kinerja dia, dengan melihat pengalaman kita gitu ya, biasanya akan berjenjang kenaikan sahamnya itu gitu. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya sama teori itu, misalnya dia akan menuju ke PBV 1, ya kan. Tapi untuk ke PBV 1 itu dia akan bertahap, ya kan. Dia akan menuju pertama ke PBV 0,5, setelah 0,5 dia ke PBV 0,7, 0,7, 0,8, 0,7, 0,8 dia akan ke PBV 1. Nah itu dari satu tahap ke tahap yang berikutnya itu biasanya beberapa bulan, gitu. Beberapa bulan tergantung hasil kinerja dia nanti Q1, Q2, Q3, Q4, ya kan. Nah dengan perhitungan yang kemarin di Q1, kita kira-kira tentu dibantu juga dengan berbagai data internal bahwa mereka memperkirakan akan mendapatkan katakan EPS sekian di akhir tahun. Nah disitulah data-data itu kemudian kita olah, kita analisis sehingga keluar bahwa BRI Syariah itu akan mencapai harga di PBV 1 di akhir tahun atau di awal tahun depan, di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Jadi prediksinya ini kapannya itu berdasarkan data, ya kan, berdasarkan data yang kita olah, yang kita analisis. Tapi kalau apa namanya itu ramalan, nah itu kan mungkin berdasarkan apa namanya kepandaian apa ngitung kancing atau pakai zodiak atau pakai kartu tarot ya. Kartu tarot. Hitung koin, bedanya di koin, situ. Lempar koin. Nah, itu mungkin bedanya di situ. Jadi bedanya ada data, ada informasi yang kita olah, yang kita analisis sehingga kemudian kita simpulkan, ya kan? Kesimpulannya ini bisa benar, bisa salah. Dan terbukti kan salah kesimpulan saya gitu kan. Kesimpulannya salah, prediksinya salah karena adanya rumor itu malah justru lebih cepat ya. Malah lebih cepat. Itu kesalahan yang positif ya kan. Dikatrol, Pak. Dikatrol. Mungkin Pak apa namanya Erick Thohir mendengarkan doa kita gitu ya. Jadi dia percepatlah BRI Syariah. Nah, Ci dari segi teknikal sendiri nih, Ci, kadang-kadang kan banyak juga kan seolah-olah kan, wah saya prediksi nanti naik atau seperti apa. Memang benar, Ci, atau gimana sih itu? Dari banyak juga kan teman-teman di luar sana yang bisa kayak gitu seolah-olah kan jadi wah, kalau ikut ke dia tuh benar-benar jadi jago ini ya, jago benar-benar pasti aja, benar aja berhasil. Memang benar, Ci, atau gimana? Sebenarnya bukan ngeramal sih, kita kan berdasarkan data historical. Kalau yang udah pernah kejadian, biasanya disamperin lagi. Lebih kemungkinan kita kan semua kan probabilitas ya. Kalau misalnya saham yang fundamentalnya bagus dan harganya menarik, murah, patternnya mendukung. Nah, kalau kita semua melihat satu hal yang sama, jadi self profesi itu kan. Jadi perwujudan dari kita sendiri, jadi self fulfilling. Jadi kita lihat yang sama, ini sama berwujud benar. Kalau kita semua visinya sama. Nah, itu kan probabilitas juga. Nah, sama kayak kalau di technical juga gitu. Dulu pernah sampai level segini. Nah, mungkin kita hitung-hitung kalau bisa naik, mungkin dia akan menguji yang berikutnya. Jadi bisa kayak resisten, target jual, aku bisa nyampe ini, oh ini resisten. Nah, dulu berarti pernah nyampe. Kalau seseorang atau suatu harga pernah nyampe ke situ, kemungkinan buat mengulang lagi lebih besar gitu. Jadi makanya kita ada support, resisten, kayak bisa disamperin, kok angkanya sama. Nah, kalau semuanya ngelihat hal yang sama, oh itu supportnya di situ, oh ya resistennya di situ, oh ya udah berarti semua kan masih nge-hold, nggak akan jual sebelum sampai resisten. Nah, itu mungkin lebih ke arah situ ya kalau di technical ya. Jadi semua ngelihat hal yang sama, makanya seolah-olah itu peramal, tapi sebenarnya karena kita yakin sama support angka itu ya makanya bisa sampai gitu ya. Bisa kasih contoh nggak, Ci, supaya ada gambaran mungkin bagi teman-teman yang beris aja ya, kita pakai apa ya, beris ya, coba ya. Oke. Nih beris, kalau kemarin kan waktu di harga support sini, ini support ya, resisten biasa saya pakai resisten itu biasanya kalau dia naik kelas ke balik penguatan
support yang sebelum waktu dia turun, di sini kan dia turun. Di sini kan berarti dia kebentuk support, area support. Ini bakal jadi level resisten di dia pola pergerakan berikutnya kalau dia balik arah. Nah ini dia kan turun, naik, ini jadi resisten dia. Makanya di sini kan rada terbentuk sideway ini di sini. Paling banyak di sini kan paling sering harga ditembus ini sama. Nah terus dia kalau misalnya dia penguatan lagi, angka yang di sini base dia jadi support dia. Jadi bikin polanya seperti anak tangga. Di sini ada resisten, ini resisten kebentuk lagi di sini, di resisten dia turun lagi di sini. Daerah penurunannya di sini, resisten sebelumnya jadi support dia. Lalu target dia berikutnya apa? Resistennya lihat sebelumnya. Sebelumnya dia ada resisten kuat di area sini kan. Sini. Kalau saya gambar channel ya. Berarti support resisten itu sebenarnya sama aja menggambarkan psikologi orang ya, kurang lebih ya? Psikologi orang pernah nyampe di situ ya balik lagi ke situ kan kebiasaan. Kalau misalnya gini, dulu pernah untung sampai 100%, ya Pak Donald nih misalnya 1000%. Kemungkinan buat ngulang lagi kan lebih gede daripada yang belum pernah ngalamin itu kan? Betul. Nah itu kayak ini ya sama. Amin. Nah ini ya Pak, tuh. Nih. Ikutan Pak Amin saya Pak. Ini dulu kan support dia, saya juga amin. Ya kan sekarang kan kita kan gini ya, kita kalau misalnya ngerasa nggak terlalu pintar analisa atau apa, kita kan masih bisa ada usaha lain yang nyontek gitu. Kalau nyontek juga jangan salah nyontek, jangan nyontek ke yang rugi terus, nyonteknya mesti ke yang untung. Kasarnya kita kalau nyontek waktu di sekolah kan nyontek ke yang pintar, jangan ke yang lebih nggak bisa dari kita, nanti buat kita lebih jelek. Nah ini nih, kayak ini kan, ini resisten sebelumnya, nah ini jadi support dia berikutnya ini. Nah kan pola berulang begini, kita target kan kemarin waktu di angka ini di sini kan Pak, 300 waktu kita nemu saham ini kan, dia mesti break arahnya 520, ini resisten sebelumnya juga nih kalau mau dilihat, percaya nggak percaya, ini kan level di sini. Dan sepantaran target gitu sih, makanya kalau bukan ngeramal, kalau di seolah-olah ngeramal harga bisa kemana, tapi sebenarnya kita support resisten kebanyakan kejadian di harga berapa ya mungkin kemungkinan ngulang di situ lebih gede gitu sih. Kalau di lebih teknikal ya. Lebih kalau melihatnya justru melihat jadi sideway itu penanda juga untuk support resisten kuat malahan ya, untuk ininya dia ya. Kalau mau pindah dari mau naik atau mau turun. Nah sama kalau di fundamental kan lihat dia kebiasaan PBV-nya di berapa, PI-nya di berapa. Kalau dia kelamaan rata-rata di PI berapa, berarti dia rata-rata magnetnya ke arah situ, nyamperin situ. Nah gitu, ujungnya tuh di situ. Bukan ujung sih sebenarnya ya, probabilitas ya Pak. Probabilitas ya. Bukan probabilitas ya. Kalau udah pernah kan kemungkinannya lebih besar buat mencapai mengulang hal itu lagi gitu. Makanya banyak yang sebut, wah dia jago banget untuk nebak. Padahal mungkin ada kuncinya juga ya kalau kita ngelihat psikologi seorang kalau di trading ya mungkin sih ya. Kayak gitu sih kurang lebih. Nggak bisa langsung bisa kelihatan, tapi lama-lama kalau udah biasa ya, oh kurang lebih di sini gitu. Jadi balik lagi semua ini dibutuhkan, investasi di saham ini dibutuhkan waktu juga ya untuk belajar, mengerti keadaan psikologis. Mungkinnya untuk investor juga kita memahami diri kita bahwa jangan meramalkan, tapi kita belajar memproyeksikan tadi kan berdasarkan data. Antisipasi sih sebenarnya ya. Kalau dia naik gimana, kalau turun gimana, kalau diam aja gimana. Terus kenalin kita tahannya sama pola yang mana. Kalau saya kan lebih seneng yang kalem-kalem gitu ya. Jadi kan naik juga ada dasarnya. Nah makanya saya cocok kan di sini. Walaupun saya pakai chart, tapi saya nggak mau main tembak-tembakan karena saya kan nggak mau nekat-nekatan lah. Umur udah, kalau dulu berani, kalau sekarang udah berani beda. Kecepatannya beda Pak. Kalau dulu beli langsung bisa. Kalau sekarang kan mikir gitu lah lebih. Tapi yang cepat juga ada yang bisa. Bukan yang nggak bisa. Tergantung tipikal lagi ya, tergantung tipikal ya berarti ya. Kenalin kita siapa gitu.
Jadi sabar juga ya Ci, kalau misalkan tiba-tiba belum naik, malahan kitanya harus sabar seperti tadi Pak De kan sempat turun dulu malahan average down lagi gitu ya. Jadi iya, bukannya karena dasarnya valuasi kan pede aja turun di bawah turun juga kan malah average down. ya bukan tiba-tiba naik itu wah kita jago atau enggak jago meramalkan atau menggerakkan pasar, berarti bukan ya. Enggak, berarti itu pasarnya sepakat sama analisa kita semua lihat yang kita lihat. Oke, thank you banyak nih atas insight-insightnya Pak Donald dan CVV, atas semua ilmu-ilmunya. Ya semoga nanti bisa sharing-sharing lagi ke depan untuk masalah psikologis kita dalam berinvestasi ataupun investasi di saham, gitu ya. Thank you banyak nih Pak Donald dan CVV. Oke, ini banyak sekali pelajaran tentang psikologi nanti akan dibawa ya untuk sesi berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak dari pengalaman Pak Donald. Oke? See you the next video. Thank you.